Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Selamat berjumpa kembali para sahabat Vincentian dalam Rehabin Renungan Harian Vincentian. Para saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang mengisahkan tentang perumpamaan mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam Injil ini diceritakan seorang tuan rumah yang ingin melakukan kegiatan terutama untuk kebun anggurnya. Ia ingin membersihkan kebun anggurnya dan kemudian memanggil karyawan-karyawan ataupun siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Kemudian mereka membuat kesepakatan 1 hari 1 dinar. Ada yang bekerja mulai dari jam 9 pagi, ada yang bekerja mulai dari jam 12 siang, dan ada yang bekerja mulai jam 5 sore, yang hanya menghabiskan waktu cuma 1 jam. Nah, para saudara-saudari yang terkasih dan sahabat Vincentian di mana saja Anda berada, persoalan mulai muncul ketika saat menjelang matahari terbenam. Pekerja-pekerja itu mulai berkumpul dan siap menerima upah mereka selama 1 hari mereka bekerja. Dan para saudara-saudari yang terkasih, upah yang diberikan oleh tuan rumah atau pemilik kebun anggur ini sama. Yang bekerja mulai dari jam 9, jam 12 siang, dan hanya jam 5 sore mulai bekerja, semuanya sama, yakni 1 dinar. Nah, yang pertama mulai protes, kenapa kami yang bekerja seharian kok bisa menerima upah yang sama dengan yang bekerja hanya 1 jam dalam 1 hari. Tetapi para saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak pernah menduga jawaban yang diberikan oleh tuan rumah atau pemilik kebun anggur itu. Dia berkata, "Iri hatikah, saudaraku, kalau aku murah hati? Iri hatikah saudara, karena aku murah hati?" Para saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ternyata murah hati itu kalau kita melihat gambaran peristiwa ini dalam Injil hari ini, itu bisa kita temukan atau terletak pada bagaimana memberikan upah yang sama tanpa membeda-bedakan jumlah jam. Yang penting ada kesepakatan bersama 1 hari diupah 1 dinar. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak ada ketidakadilan dalam diri tuan rumah atau pemilik kebun anggur ini. Walaupun banyak yang memprotes dia saat itu. Dan ternyata iri hati itu sungguh-sungguh bisa melupakan segala-galanya. Bisa melupakan kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal mereka mulai bekerja. Dan kalau kita berangkat lebih jauh, ternyata iri hati itu ada dalam diri setiap orang, setiap kita. Tetapi kalau iri hati itu tidak pernah diolah dengan baik, maka itu akan mematikan potensi-potensi kebaikan yang ada dalam diri setiap orang. Dan kalau saya merenungkan mengenai iri hati ini, pertama-tama disebabkan oleh karena orang itu kurang bersyukur atas apa yang diterima dalam hidup ini. Iri hati bisa terjadi karena kita kurang menghargai, bersyukur
mensyukuri setiap rahmat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada banyak hidup komunitas, ada banyak hidup dalam kelompok masyarakat, semua menjadi rusak, kacau balau karena ada iri hati di sana. Tidak ada saling mendukung, saling melengkapi, saling menumbuh kembangkan satu sama lain. Semua yang terjadi karena ada salah satu unsur yang menghambatnya, yakni iri hati. Apalagi para saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berangkat juga melihat kembali suasana negara kita saat ini. Kemarin kita baru merayakan suasana perayaan 76 tahun kemerdekaan negara kita. Pertanyaannya adalah, selama 76 tahun Indonesia merdeka atau negara kita merdeka, apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Akhir-akhir ini ada begitu banyak unsur-unsur iri hati hidup, bahkan mendarah daging dalam kelompok masyarakat saat ini. Dan itu sungguh-sungguh menghambat kita sungguh-sungguh menjadi manusia, bangsa yang merdeka dalam hidup ini. Oleh karena itu, kepada siapapun yang merayakan 76 tahun kemerdekaan negara kita ini, mari kita bersama-sama membangun. Mari kita saling mendukung, saling melengkapi. Apalagi suasana pandemi COVID-19 saat ini. Mari kita mendoakan para pemerintah kita, saudara-saudara kita yang ada di garda depan, para perawat, para dokter, tim medis. Mari kita mendoakan, mendukung mereka semua, agar negara kita ini cepat pulih dari COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, jangan pernah menanamkan rasa iri hati dalam dirimu, karena hanya mematikan potensi-potensi kebaikan dalam dirimu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Aku